Nah, ini Bang, jadi sebelum aku masuk ke desa itu Bang, ada kejadian yang kita tidak sangka-sangka Bang. Karena waktu itu di depan kita itu ada pertarungan 2 perguruan silat waktu itu Bang. Jadi ketika si cewek-cewek itu meriksa Bang, ada balita itu Bang, lagi ditimbang sama ibu-ibu yang ibu-ibu itu tidak tahu ibu itu siapa. Jadi si ibu-ibu yang di cross check itu Bang, itu orang-orang nggak tahu dan iki ibu siapa ya, maksudnya ini ibu siapa gitu kan Bang. Singkat cerita setelah penyuluhan kanker itu selesai, ada ibu-ibu yang di situ, cewek itu siapa Bang? Jadi ketika ibu ini, loh astagfirullahaladzim, iki kan mbak iki sing meninggal. Pingin nangis aja Bang, beneran. Dia cerita tuh kayak yang ibunya datang ke sana dengan muka yang gimana sih Bang, kayak muka yang ayo nak kita cek kesehatan lagi gitu Bang. Padahal anaknya udah gak ada Bang. Waktu aku dengar cerita dia, aku nangis. Anak itu nangis Bang, karena ngerasa secaplak-caplaknya Randy ketika cerita gitu itu kayak yang wah. Dan dia Bang sempet Bang, waktu ibu-ibunya seakan bawa anaknya itu ngerasa kayak yang happy, anakku mau tak bawa tes kesehatan. Halo Sobat ATM, balik lagi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Balik lagi bersama gue Nardi, dan kali ini gue udah kedatangan nih seorang narasumber yang mempunyai cerita ketika ia KKN saat di bulan puasa atau di bulan Ramadan. Nah, gue kira di bulan Ramadan ini setan atau hantu itu dikurung atau dimasukin ke dalam kerangkeng. Ternyata ia masih berkeliaran. Penasaran nih sama cerita narasumber gue pada malam kali ini seperti apa? Langsung aja gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam, Mas Rizky. Halo Mas, sehat Mas? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Mas, terima kasih nih sudah hadir dan mau membagikan sebuah kisah nih ya. Siap. Waktu KKN. Betul. Tahun 2013. 13. Ini pada saat di bulan Ramadan nih Mas. Lebih tepatnya mulainya H-1 sebelum bulan Ramadan. Oke. Yang jadi pertanyaan Mas, bukannya setan atau iblis dan komplotan lain itu di bulan Ramadan itu nggak ada? Pikiranku dulu pertama juga itu Bang. Pikiranku, puasa nggak mungkin ada setan. Ternyata no. Semua beberapa hal itu kejadian pada saat bulan puasa Bang. Oke, dan di cerita kali ini nih, wah, nggak bisa nggak bisa di luar nalar manusia lah intinya ya. Secara nggak langsung kayak gitu Bang. Karena banyak hal yang kita mikirnya kayak gimana tapi lah kok kayak gitu. Iya. Oke, mungkin ditahan dulu nih Mas Ki untuk ceritanya ini. Siap. Nah, buat kalian semua nih yang penasaran sama ceritanya Mas Rizky kali ini, kalian bisa tonton dan simak video ini sampai habis. Dan buat kalian juga yang punya cerita horor dan ingin menjadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Mas Rizky, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam, kita mulai. Jadi nih Mas, ini pengalaman KKN saya ketika tahun 2013. Oke. 2013 ini tepatnya pas puasa H-1 sebelum puasa. Kalau nggak salah bulan Juli. Bulan Juli waktu itu. Nah, sebelum menuju ke penentuan untuk KKN-nya, waktu itu Bang, aku itu aslinya KKN-ku itu bukan di daerah tempatnya ini. Jadi tempatnya pertama aku di Surabaya Bang, daerah Surabaya Barat situ. Cuman waktu itu aku berpikiran, kalau aku dari rumahku di Surabaya Selatan ke sana itu kan kejauhan. Bensin pasti boros, belum makan, belum apa. Pikiranku di situ. Jadi aku memutuskan untuk
cari yang luar kota aja sekalian. Jadi biar transportnya hanya berat di bensin aja, tapi nggak perlu ngeluarin bensin-bensin lagi gitu loh bang. Oh iya. Cuman sesekali aja. Singkat cerita, waktu itu ketika mulai 1 bulan atau 2 bulan sebelum KKN, waktu itu aku bilang, tanya ke anak-anak temanku, Rek, ada ndak sih kalian yang sekiranya mau ganti tempat? Aku dapatnya di Surabaya, ada yang di luar kota enggak? Ditawari ada beberapa tempat bang, ditawari. Terus aku mikir kalau yang di sini ya beda kota tapi dekat. Satunya juga agak dekat. Akhirnya ada waktu itu teman perempuan bilang, Mas Ki, ijo lambe aku ae, tuker sama aku aja. Karena aku di sini Mas kejauhan. Oh gitu. Ya udah akhirnya sama dia bang ke tempat ruang akademik minta untuk tuker tempat KKN. Jadi kita bisa tuker tempat KKN kalau semisal sama satu jurusan dan sama-sama saling menyetujui untuk pindah tempat. Kayak gitu. Singkat cerita, setelah itu tuker tempat dan sebagainya. 1 bulan sebelum mulai, itu kan ada kayak gladi bersih, pengenalan dulu, ini namanya kelompoknya sama siapa aja kayak gitu bukan bang. Nah setelah itu seminggu sebelum KKN dikumpulin bang, kita untuk beberapa ketua-ketua ini kan diputuskan siapa ketuanya, kumpul kayak gitu kan. Akhirnya ketua sama ini kumpul dulu di kampus juga, ngobrol untuk pembahasan soal survei tempat bang. Jadi waktu itu setelah dari situ survei kita. Survei ke tempatnya itu dapat jatah bensin tapi nggak banyak waktu itu. Aku survei ber-6 anak survei. 3 orang cowok, 3 orang cewek bang. Jadi mulailah kita survei ke kota tersebut bang. Kita survei, kita pastikan untuk ngelihat, desanya di mana sih, cari-cari. Terus kita juga lihat toko-toko sekitar, sekiranya itu ada jualan apa dan sebagainya. Jadi ketika aku survei bang ke sana, mau dekat ke kantor balai desa, tiba-tiba bang dari jarak ini kan jalan terus ke kanan ke arah balai desa kan masuk kan. Nah ini bang, jadi sebelum aku masuk ke desa itu bang, ada kejadian yang kita tidak sangka-sangka bang. Jadi ketika kita baru masuk ke mau menuju desa, kita waktu itu stuck di situ bang, nggak bisa jalan. Karena waktu itu di depan kita itu ada bisa dibilang pertarungan 2 perguruan silat waktu itu bang. Dan itu sangat banyak dan itu nutup jalan. Jadi ketika aku sampai jalan ke situ, depanku itu langsung ada orang fight waktu itu. Dan aku di mobil itu di belakang udah ngantri banyak orang juga bang. Dan mereka nggak bisa apa-apa. Motor-motor itu pada yang ngeluh gitu loh bang. Kok bisa ya, kok ada kayak gini gitu loh bang. Lah kita dalam mobil cuman gini dok bang. Aduh nunggu berapa lama. Itu nggak ada yang ngeler ya bang. Nggak ada yang ngeler ya. Terus itu kan sebelum kita menuju ke sana kan di depan-depan kan ada kayak ruko-ruko gitu bang. Dan pertarungannya dekat situ. Dan ketika itu bang, aku mikir loh kok toko-tokonya ketika ada itu mulai tutup bang. Ditutup rolling door-nya. Karena mungkin takut kalau ada apa-apa tokonya kena kan. Nah ketika aku nunggu bang, aku sempat bang beli ke sebelah toko yang aku pas berhenti itu, beli minum. Bukan maksud gimana, tapi ketika itu aku nunggu wah ini pasti lama ini karena takutnya nanti bila milik ada apa. Niatku putar balik bang waktu itu. Mau putar balik, tapi masalahnya aku pas mau putar balik belakangku itu sudah motor-motor dan nempel. Udah padat ya? Udah padat, mau putar balik kan otomatis nggak bisa, ya udah stuck di situ bang. Dan sempat ada yang ngasih tahu di belakang itu, Pak ini gimana ya? Apa kita bisa putar balik? Udah mas biarin aja. Mending sampean tetap di sini itu wis doain jangan sampai kesampean kena gitu aja. Setelah itu dikasih tahu gitu, ya itu bang aku beli minum di warung yang akan mau nutup. Sempat beli minum dulu, terus ngobrol sama anak-anak itu duduk. Ya udah bang cuman ngeliatin aja. Kurang lebih ada sekitar 30 menit sampai sejam lah. Setelah itu ada yang ngelerai itu pertama dari kepala desa yang sekitar situ. Terus ada juga Pak Carik juga. Terus ada Kak Babin Kamtipnas gitu bang. Dan waktu itu lucunya itu polisi, aku nggak tahu ya, waktu itu belum ada yang datang. Cuman Babin Kamtipnas itu pasti akan datang duluan di situ bang.
dari TNI kan pasti datang dulu gitu. Akhirnya mulai dilerai, cuman itu tambah panas waktu itu. Lah, waktu itu banyak yang akhirnya kan kayak ada beberapa Babin Kamtibmas kan yang berusaha nertiban kan Bang. Terus tiba-tiba itu yang wis jangan bertarung di sini, bertarunglah di perguruan silat kalian masing-masing atau gimana, jangan di sini pokoknya. Akhirnya mulai bubar Bang, tapi bubar itu pun masih saling adu mulut gitu Bang, masih yang ya udahlah ngomongan kata kasar itu keluar semua gitu loh Bang, sebagian besar. Akhirnya setelah itu jalan, walaupun jalan itu pun masih susah Bang, karena itu kan banyak banget dan orang-orang itu masih yang wah pokoknya pingin tarung lagi gitu Bang. Akhirnya setelah itu bisa jalan, itu pun kita jalan benar-benar satu perasaan takut pasti akan ada. Karena gimana lagi Bang, tarung kayak gitu kita mbak mobil dan pikiran kita adalah wah kalau ada apa-apa kena kita ini. Iya. Pikiran utama di situ Bang. Pertamanya itu kan aku pas di situ kan walaupun pakai mobil, motor itu kan berangkatnya kan agak jauh Bang. Agak jauh di belakang karena kita naik mobil kan bisa lewat tol. Itu motor kan otomatis lah jalur bawah. Nah, ketika itu akan selesai dan kita mulai jalan, motornya yang anak-anak di belakang itu sudah datang Bang. Jadi akhirnya kita sampai ke rumah ibu-ibu itu hitungannya hampir bareng. Nunggunya itu sekitar setengah jam sampai sejaman lah. Lumayan lama ya. Lumayan Bang, dan itu benar-benar yang ketika datang itu sudah tarung duluan. Sebenarnya sudah tarung duluan dan menurutku itu ya sesuatu yang nggak pernah tak temuin di Surabaya sebenarnya. Belum pernah lihat kayak gitu aku kan. Ya wes lah, akhirnya aku berpikiran pokoknya nggak ikut-ikut lah, kita langsung belok ke tempatnya kepala desa. Ketika ngobrol sama orang kepala desanya Bang, itu kita ngobrol bahas soal luas wilayah, bahas soal pekerjaan orang di sana itu apa aja, terus bahas toga, pokoknya bahas sekiranya yang ada di situ tuh apa aja Bang. Terus kita juga bilang, Pak, kita di sini itu enaknya tinggal di mana ya? Di kantor kepala desa apa boleh tidur di sini? Oh, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa, terserah. Sampean mau tidur sini boleh, sampean cross-check dulu lah. Cross-check Bang. Pertama milih dari tempat yang akan dibuat tidur, apa sebagainya. Benar, komplit, ada whiteboard, apa. Wah, fasilitasnya oke. Terus aku lihat Bang ke kamar mandi. Ke kamar mandi, lah kok kamar mandinya gini ya? Modelan kamar mandi yang agak bau pesing dan agak dibilang gelap, itu di ujung gitu loh Bang. Di ujung, dan tempat itu emang agak lorong terus agak masuk gitu loh Bang. Dan itu aduh, kalau kita cowok sih ya wis santai-santai aja Bang. Dan kebetulan di kelompokku kan banyak perempuannya gitu loh. Akhirnya minta anak cewek-cewek untuk Rek sini. Ini tempatnya oke, tempat tidur oke, tapi kok kamar mandinya kayak gini. Keberatan enggak? Karena kalau cowok kan tinggal pipis aja Bang. Tinggal berak aja kan. Beda sama cewek kan. Akhirnya si cewek, jangan di sini po, tempat lain nggak enak, bau tempatnya agak rungsep juga. Yaudah akhirnya tanya ke kepala desa, Pak, ada rekomendasi rumah orang-orang sini ndak? Disarankan beberapa tempat Bang. Terus nggak sengaja waktu itu ketika ngobrol-ngobrol juga sebelum ketemu ada orang itu bapaknya bilang gini, Mas, nanti minta tolong ya kalau ada temen atau teman-teman di desa lain, tolong kasih tahu kalau yang punya kemampuan silat atau bela diri apapun jangan ditunjukkan. Kayak gitu, karena bapaknya bilang di sini Mas lagi crash ada 2 perguruan silat lagi tarung Bang, dan mereka berpikiran jangan sampai ketika anak-anak nawaitunya untuk KKN kok tiba-tiba ada yang terlibat hal itu gitu loh Bang, jangan sampai ada. Kayak gitu. Ketika pas kita, oh iya Pak, terima kasih sarannya sudah dikasih wejangan dan sebagainya, nggak sengaja pas mau keluar ketemu Pak Cari Bang. Pak Cari itu kayak sekretaris desa gitu Bang. Bapak kepala desa bilang, Pak Cari, inilah ada anak-anak Pak, minta cari tempat tinggal yang enak di mana ya gitu. Oh, ada Pak, ada beberapa. Ada yang di dekat lapangan atau yang di rumahnya mantan Ibu Kades. Atau yang di rumahnya, saya lupa namanya Ibu siapa itu, yang dekat ke arah sungai itu tempatnya enak. Bilang gitu, ditawari 3 tempat Bang. Akhirnya survei pertama ke tempat dekat lapangan dulu. Dekat lapangan survei, tempatnya enak ya. Cuman kok rumah yang kita tempatin itu rumah baru dibangun Bang.
Rumah baru dibangun, toiletnya belum ada. Jadi benar-benar yang baru dibangun, tapi untuk kamar, ruang tengah apa sudah. Cuman waktu itu toilet emang lagi dibikin bawahnya bor atau apanya gitu loh bang. Dan kondisinya toilet dan tempat rumah itu agak terpisah, nggak jauh, cuman terpisah gitu loh bang. Dan itu cuman satu. Pikirannya, aduh kita loh bersepuluh, masa ya kamar mandi satu buat bersepuluh. Carilah tempat lagi bang. Ditawari di rumah yang akan kutempati nanti. Rumah bekas Ibu Kades dulunya. Akhirnya survei di situ kok enak bang, rumahnya itu gede banget dan bentukannya itu kotak gini bang. Kotak dan luas banget rumahnya. Walaupun rumahnya itu cuma di pinggir aja lurus gini, tapi untuk soal halaman tempatnya itu enak bang. Terus ketemulah sama ibu-ibunya, sempat ngobrol-ngobrol, kita tawari, maksudnya berapa ya bu kalau di sini? Ibunya bilang, lah ngapain sih mas, nggak usah bayar gitu-gitu. Saya itu kalau ada yang nemenin gini enak mas, soalnya anakku lagi mondok. Bilang gitu bang. Dan waktu pas itu, ya mana sih yang nggak mau bang ditawari tempat gratis, besar, kamar mandinya juga ada 3. Enak gitu loh tempatnya. Nah akhirnya, tapi tetap bang, karena di belakang ada Pak Cari, ayo monggo ke rumah satunya. Nggak enak kan bang kalau kita wes milih ini, nggak enak. Akhirnya cross check juga bang ke rumah yang dekat sungai. Waktu itu cross check ke rumah dekat sungai, rumahnya itu enak juga sama dan rumah kosong. Cuman kendalanya satu bang, waktu itu di situ itu lokasi rumah itu dekat dengan kayak kali tapi WC-nya itu di dekat kali itu bang. Dan waktu itu ngelihat ada orang yang masih di kali itu bang. Zaman waktu itu ya, zaman waktu itu orang masih yang rata-rata tua-tua itu emang pupnya itu ya di sungai itu. Pada waktu itu ya, tahun segitu ya. Akhirnya, aduh kok gini, dan cewek-cewek ada yang, ih jangan, gitu bang. Ada yang ngerasa kayak, jangan sini. Padahal rumahnya enak bang, karena itu ada 4 kamar kebetulan. 4 kamar, kamar mandinya 2, oke lah pokoknya. Dapurnya juga bersih karena rumahnya itu kebetulan habis direnov bang. Enak, rumahnya enak. Cuman ya, anak-anak ngerasa kayak kok gini ya. Dan kondisinya bang, kalau kita mau ke jalan raya itu agak jauh dikit. Sedangkan yang rumah yang kedua itu tadi, itu rumahnya pas di pinggir jalan. Dan rumahnya itu emang enak asri gitu loh bang. Setelah itu ketemu Pak Cari, Pak kayaknya kita mau ke rumahnya Bu Kades saja. Karena anak-anak perempuan lebih nyaman tinggal di situ. Oh ya udah mas, enggak apa-apa, saya cuma bantu untuk nyariin aja. Karena amanah dari Pak Kades kan. Ya sudah saya tinggal dulu ya mas, orangnya minggir. Kita ini bang, terus nyamperin ke ibunya itu tadi, bilang Bu, saya terima kasih kalau dikasih izin. Saya mohon izin juga untuk tinggal di sini. Aku bilang gitu bang, akhirnya ya enggak apa-apa mas, saya suka kok, bilang gitu. Terus waktu itu ketika pas setelah ngomong itu bang, kita tuh memutuskan untuk survei dulu bang, nggak langsung balik Surabaya. Kita ngelihat pasarnya di mana, kita ngelihat desa-desa itu di mana, kita ngelihat kayak dari lapangan itu toko-toko jauh nggak jaraknya. Seenggaknya kita kan kalau pas puasa kan pasti butuh untuk keperluan sahur, buka, apa kan pasti harus ada prepare-nya kan bang. Setelah itu kita nyari survei, terus paling jauh toko mart dan sebagainya itu di depan jalan raya. Lumayan jauh bang, 14 kilo jaraknya. Terus kita cross check ke pasar, terus main ke desa sebelah, ke desa belakang, desa samping kanan kiri itu hitungannya nggak terlalu jauh, walaupun jalurnya masih makadam bang. Makadam itu jalur yang sudah dikeruk tapi masih batu-batu itu loh bang. Akhirnya balik Surabaya kita bang. Balik Surabaya, singkat cerita waktu pas mulai KKN-nya. KKN itu aku berangkat dari Surabaya jam 8, jam 9 lah. Pokoknya ya hitungannya pagi lah dari Surabaya. Sampai sana siang bang. Sampai sana kita langsung naruh barang-barang kayak perlengkapan kipas angin dan sebagainya. Terus kayak beli beras, beli apa itu beberapa naruh di situ. Tapi tidak banyak. Karena waktu itu kan kita berpikiran besoknya kan puasa pasti kalau mau makan apa kan nggak sebanyak biasanya gitu loh bang. Akhirnya sampailah kita ke sana. Pertama-tama kita dibarisin dulu bang.
aku nyebutnya sebagai desa tengah. Kumpul dulu di desa tengah, koordinasi sama ketua kelompoknya. Hanya aku aja bang. Waktu itu yang anak-anak lain ya prepare di rumah. Waktu itu kumpul sama anak-anak di desa tengah, kita ngobrol untuk di-briefingin ini ketua kelompok masih perkenalan gitu bang. Sebelumnya kan nggak ada perkenalan, cuman ini tahu ini dari desa mana, ini tahu dari desa mana gitu aja lah. Yang ketika di situ ya kita ngobrol, oh aku dari desa ini, oh kuliah jurusan apa. Jadi sharing bang akhirnya. Setelah itu, setelah dari sana jam sore kok bang, itu jam 3-an setengah 4 lah. Aku balik lagi bang. Balik lagi ke rumah tempat tinggal. Ke rumah tempat tinggal ini, waktu itu aku sama ngajak temanku 2 orang cowok. Rek, awak dewe kita ini aja deh keliling, cross check. Tapi sama anak perempuan juga. Anak perempuan cross check ya, yang kemarin kita sudah survei yang 3 orang. Sekiranya kita minta data PKK, data toga, tapi yang ke ibu PKK-nya langsung bang. Kalau kemarin kan kita survei minta data ke kepala desa. Ini kita cross-check untuk memastikan benar nggak sih jumlahnya segini. Yang masih kekurangan gizi itu seberapa. Cross-check gitu loh bang. Akhirnya setelah itu bagi tugas. Cewek-cewek ke sana, cowok-cowok lihat kondisi sekitar. Akhirnya waktu itu setelah itu jam 5-an. Jam 5-an aku balik ke rumah lagi nunggu sholat maghrib. Setelah itu sholat maghrib, habis sholat maghrib itu kan mau sholat tarawih perdana kan, karena sebelum puasa. Sholat tarawih perdana waktu itu kita ngobrol-ngobrol bang, sama anak kita briefing, kita bahas-bahas soal nanti di tempat ini ada kayak gini, di tempat ini kayak gini, ini toganya kurang apa. Jadi kita membuat programnya itu waktu itu. Sebenarnya disarankan bikin program waktu survei pertama bang. Tapi kita waktu itu membuat programnya pada waktu kita sudah di sana. Karena kita mastiin benar-benar jangan sampai kita ada yang miss programnya. Tapi waktu itu kita sudah kumpul sebelumnya untuk bikin rencana tapi belum dijalanin gitu bang. Jadi waktu pas kita di sana kita nanti ini yang sudah pasti jalan, ini yang sudah pasti jalan. Jadi nanti ketika ada yang kurang, nanti ada 1 mobil standby untuk balik ke Surabaya bang. Jadi di tempatku itu kita bawa 4 atau 3 motor sama 1 mobil. 1 mobil ini difungsikan hanya untuk ke Surabaya atau kemana untuk beli apa. Pokoknya sifatnya jauh-jauh bang. Nah, singkat cerita, pas puasa pas waktu H+2, H+3 puasa bang. Kejadiannya ini pas setelah sholat subuh. Jadi kebetulan tempatnya dari rumah itu deket dari situ tuh ada musola bang. Mau sholat subuh di situ. Lah niat sholat subuh itu bang, nggak tahu kenapa tiba-tiba itu nggak tahu pagi itu banyak kabutnya. Kabut bener kabut bang, gelap, benar-benar kabut putih gelap gitu. Akhirnya aku berpikiran, oh emang ada kabut ya. Ya sudahlah mungkin. Pikiranku waktu itu, subuhan seenggaknya enak dingin gitu loh bang. Subuhan, nah setelah habis subuhan itu bang, aku kan balik lagi. Balik lagi itu tiba-tiba bang, dari arah sebaliknya, arah dari sananya itu aku dengar bang ada suara kayak orang bawa kuda itu loh bang. Kayak andong lah istilahnya, andong dokar gitu bang. Oke. Nah ketika mbak andong dokar itu, dia kan lewat jalan gini, seret. Iki opo ya aku gitu kok suaranya gini. Tak pikir di situ itu waktu itu emang ada andong atau dokar yang lewat bang. Cuman kok suaranya gini. Nah tiba-tiba bang pas aku mau nyebrang ke rumah dia itu lewat gini bang. Dan itu kelihatan bang. Aku punya rasa penasaran yang besar pingin tahu itu apa gitu loh bang. Oke. Nah ketika itu lewat pengen tak lihat gini. Aku langsung cepet-cepet masuk rumah bang. Jadi aku ngelihat ada sesosok kayak pocong gitu bang. Di mana? Di andong dokarnya itu. Dan aku berpikiran pertamanya itu aku ngeliat tuh kayak orang lewat. Pertamanya orang lewat. Cuman setelah tak lihat, tak deket-deket, namanya juga kabut juga waktu itu. Ini apa? Dan lucunya adalah pertama sholat subuh itu banyak orang. Pas itu ada kejadian itu kayak nggak ada orang gitu bang. Dan pas aku lihat gini, ya Allah iki apa toh ya? Apa toh ya itu gitu bang. Akhirnya tak lihat,
loh kok sosoknya kayak gitu, langsung cepet-cepet masuk rumah aku bang. Beneran langsung masuk rumah, kebetulan itu pagernya kan nggak digembok kan, jadi cuman selotan gitu aja, selotan gitu masuk ke rumah langsung, ya Allah, iki ono apa tuh ya? Dan aku nggak berani ngomong ke anak-anak bang, karena kalau aku ngomong pasti nanti pikirannya anak-anak apa ya, mereka bakal ngira masa sih kayak gitu loh bang. Dan itu bener-bener pengalaman pertama yang kadang aku ngerasa kayak yang kok iso ya kayak gitu. Dan ternyata bang, ketika malamnya kita kan sering bikin acara briefing di Desa Tengah kan. Ketika bahas kejadian aku tadi pagi tiba-tiba itu ada yang nyeletuk duluan. Anak-anak bilang, Rek, tadi malam ada yang lihat kayak orang mbak dokar ndak? Bilang gitu. Terus aku bilang, loh, aku yang delok, aku ya lihat kayak gitu bang. Lah terusan si temenku bilang, loh, aku ya lihat, tapi bentuknya tuh beda-beda bang. Si temanku bentuknya apa, aku bentuknya apa, yang satu bentuk apa itu beda-beda semua. Jadi ya kebetulan yang lihat hanya 3 kelompok aja ini waktu itu. Jadi ada kelompokku, kelompoknya temanku yang di ujung, sama kelompoknya temanku yang dekat Desa Tengah itu. Aku tanya, kamu lihatnya apa? Aku tanya bang. Pertamanya aku lihat ada, dia ngiranya kayak bentuk pocong gitu bang. Tapi dia nggak nyangka kalau itu pocong. Karena ketika dia lewat kayak gitu itu, dia ngerasanya itu kayak ngerasa, iki apa tuh ya bentukannya kok kayak gini gitu loh. Dia sempat noleh bang, karena noleh itu dia langsung, ya sama bang, sama kayak reaksiku pertama. Langsung langsung cepet-cepet masuk rumah gitu bang. Padahal itu puasa. Benar-benar puasa dan kita ngerasa kayak yang, oh ya wis lah, cukup tahu lah. Dan kita waktu itu berpikiran, sudah ya Rek, ini jangan sampai kelompok kita sama-sama saling tahu. Cukup kita para ketua sama wakilnya aja yang tahu. Mungkin dari Desa Tengah pasti tahu karena ini kan dia tuan rumahnya bang. Dan mereka pasti dengar juga gitu loh. Akhirnya kita balik ke rumah masing-masing bang. Masuk rumah ke masing-masing, tidur nggak ada kejadian apa-apa. Kayak gitu. Nah, singkat cerita bang, ini kejadiannya kurang lebih H+9 atau H+10 puasa bang. Jadi waktu itu persediaan kayak beras, minyak, gula, terus kayak ya perlengkapan cewek-cewek yang lagi dapat juga pada minta kayak pembalut dan sebagainya. Minta tolong beli bang. Jadi waktu itu aku berpikiran sama temanku Fikri ini, wes kita beli ke itu aja, toko Mart depan aja. Karena kalau di toko-toko gini sudah tutup bang. Biasanya toko-toko itu kayak pasar itu dekat situ jam 9 sudah tutup bang tempatnya. Nggak sampai kayak yang di Surabaya di mana yang sampai warung Madura yang buka 24 jam gitu, enggak bang, situ sudah tutup. Jadi waktu itu yaudah ayo Fik, adik budal ke depan, aku bilang gitu kan. Berangkat bang ke depan. Nah berangkat ke depan itu kita ngelewatin 2 tempat bang. Jadi ada gazebo yang ada warkopnya, jadi orang-orang pada minum warkop situ, sama ada gazebo rusak. Gazebonya itu benar-benar lampunya gelap, rusak, dan bagian belakangnya itu kayak jatuh gitu loh bang, kayak gazebo yang kayak pos kentongan tapi yang belakangnya sudah rusak gitu loh bang. Itu ngelewatin situ. Nah TV itu tuh bilang, gazebo ini rusak loh, itu kok bagus ya. Yes, gak apa-apa Fik, terus jalan terus aja. Nah setelah itu bang, setelah lewat itu kan kita ngelewatin akan ada peternakan sebelah kanan jalan itu warna biru. Ketika kita sering rapat di Desa Tengah bang, itu banyak omongan yang bilang di peternakan ayam itu ada kejadian di mana ada sosok tua di situ bang. Sosok bapak-bapak tua, sama ada yang bilang gundurwo, ada yang bilang kuntilanak, pokoknya bentuknya itu beda-beda selain si orang tua ini bang. Jadi ada sosok ini yang kalau kata orang-orang sekitar sama si anak-anak waktu pas itu kita ngobrol soal horor, ada kejadian itu bang. Nah sebelum kita lewat ke sana, temanku itu udah bilang untuk Ki, iki loh di sebelah kanan ada, kata anak-anak sering ada keluar sosok tua sama ini loh Ki, hati-hati loh, hati-hati. Aku udah bilang wes Fik, ojo jangan dirasani, wes kita jalan terus aja lah. Ketika kita baru lewat gini bang, kita berdua itu sama-sama kayak bingung. Jadi itu kan depannya ada kayak sumur kecil gitu kan. Mungkin orang ngiranya itu
kayak kejadian di TV atau apa. Tapi bener bang, aku sama dia tuh sama-sama ngeliat sosok itu kayak seakan-akan keluar dari sumur itu bang. Jadi itu modelannya kayak peternakan biru yang sudah nggak kepake. Jadi ada lahannya sepis kotak gini, terus ada sumur depannya deket banget gitu, terus ada jalan menjorok gitu, terus ada kayak kali kecil, terus baru jalan. Oke. Modelnya kayak gitu. Jadi kita ngeliat itu dari deket sumurnya itu kayak ada yang keluar gitu bang. Terus aku mikir, Vic cok, iku apa? Iya, iku apa gitu kan. Akhirnya, wis jalan, gak usah dipikir. Jalan bang. Jalan sampailah kita ke mat. Waktu sampai itu Fikri udah bilang gini, iku tadi apa ya yang kita lihat yo? Tadi ono apa yo? Kayak gitu bang. Dan dia ada yang ketakutan. Dan aku mikir, wis gak usah dipikir. Lah terus dia bilang gini bang, kowe sadar nggak Ki? Itu tadi, sing ketika kayak bapak-bapak tuh keluar, itu belakangnya ada kayak sosok gede hitam, apa ya, kayak gundurwo itu bener nggak sih kayak dalang itu? Jadi gini bang, sampingnya itu kan ada kayak yang aku bilang ada lahan kecil untuk orang jalan gitu loh. Lah itu ada di situ bang. Sosoknya? Si kak gundurwonya di situ. Dan Fikri itu ngeliat, dan aku pertama ngaku fokusku ke bapak tua, tapi dia bilang kayak gitu, terus aku tak inget-inget lagi. Iya ya, itu bukannya di belakang itu ada kayak sosok gundurwo gitu ya. Aku mikir gitu bang. Terus aku mikir, wis Fik, jangan dibahas Fik, wis kita nanti takut dewe Fik, wis daripada itu fokus belanja aja lah gitu. Ya udah bang, kita fokus belanja, bawa banyak, beras bawa 5 kilo, bawa pokoknya banyak barang bawaan lah, termasuk mie instan apa semuanya kita beli bang, sama pembalut kita beli. Singkat cerita, sebelum kita masuk ke situ bang, Fikri udah bilang, Ki, kalau ada apa-apa kita lari ya gitu. Maksudmu piye? Aku takut Ya sama Fik, aku ya takut Fik. Udah wis pokoknya aja dirasani, jangan dirasani, kita langsung berangkat aja, wis kita langsung lewat aja, aku bilang gitu. Terus, oh gitu ya? Ya iyalah, apa kamu rasain, langsung jalan aja. Akhirnya masuk bang, jalan lewat. Suatu kebodohan adalah ketika ada seperti itu kita tetap bilang itu masih ada ndak ya bang? Dan kita bilang, Fikri bilang gini, ono enggak ya iku ya? Wis tah jalan toh, ojo kakek ngomong, aku bilang, jangan banyakan ngomong. Terus ketika noleh gini bang, itu beneran masih ada di situ bang. Tapi lokasinya si bapaknya itu benar-benar berdampingan sama sosok lain itu. Benar-benar di sebelahnya gitu. Sosok apa itu? Sosoknya ya yang kayak gundurwo itu bang, benar-benar hitam. Tapi gimana ngomongnya ya? Pertama kan kita waktu lewat, itu kan sosoknya kan jelas bang. Beneran kayak gundurwo gede gitu kan. Yang pas kedua itu, sosoknya berbulu, feelingku ya tetap kayak gundurwo gitu bang. Cuman antara iya dan tidak waktu itu karena kondisinya kita takut dan kita ngerasa kayak wis jangan dianggap gitu loh. Maksudnya langsung jalan gitu loh bang. Terus kita mikir, ojo kencang, jalan. Aku bilang gitu bang. Terus jalan, nah kan aku tadi di awal udah bilang bang, ada 2 gazebo bang. Ada gazebo yang rusak sama yang ada warkopnya. Nah, sebelum kita ke gazebo itu bang, kita itu mampir dulu di kayak desa tengah gitu loh bang. Kita mampir ke desa tengah, ngobrol sama anak-anak itu. Jadi kebetulan ada 2 anak, 3 anak itu lagi ngerokok bang, lagi di situ. Dan mereka bilang, mampir sik gini loh, mampir. Wah enggak, kita ketakutan bro, tadi habis kejadian di situ. Loh kejadian apa? Pada gitu kan bang. Loh kan bukannya tadi anak-anak bilang ada orang tua gila, tadi kita ngeliat. Bilang gitu bang. Terus si anak bilang, mosok sih, iya beneran. Wes ojo dianggap. Udah kalian nyantai dulu, ngopi dulu sih, minum dulu. Nah pertamanya niatnya mau minum kopi dulu bang, nyantai dulu, duduk dulu atau gimana. Cuman kita waktu itu berpikiran karena sudah mau mendekati jam 9, takutnya anak cewek butuh pembalut cepet atau apa. Akhirnya wes nggak usah minum dikit aja atau gimana, kita langsung berangkat gitu bang. Nah singkat cerita dari situ kita ngelewatin gazebo bang. Aku bilang Fik mampir gazebo sih yuk, duduk dulu kayak gitu bang. Nah gazebo yang kita lihat itu waktu itu kondisinya bagus bang, nggak rungsep. Nah waktu itu kita berpikiran itu gazebo yang tadi loh yang bagus. Akhirnya kita di situ duduk dulu bang. Nah waktu itu ketika kita mau duduk, di sampingnya itu ada bapak-bapak ketua modelan kayak Mbak Kentongan gitu loh bang. Pakai kayak
pakai baju cuman ada ininya loh, kayak kaos kutang gitu, baju kaos kutang loh bang. Oh. Terus ada kayak diselempangin kayak sarung gitu. Oh. Berhenti kita di situ. Nah ditanya ono apa le, kayak gitu kan. Gak apa-apa pak, dewe cuman kecapean aja, kita bilang gitu bang. Terus setelah itu duduk di situ, Fikri itu langsung tidur gini bang. Oh enak kayak gitu bang. Nah lagi tidur merem. Saya kan duduk, jadi posisinya aku, Fikri di tengah tidur, ada bapaknya di pinggir sini bang. Terus setelah itu kita pas lagi gitu, bapaknya bilang, sampean takut kenapa? Ngobrol sama aku bang. Gak apa-apa pak, cuman tadi kaget aja, kayak gitu kan. Terus, kaget apa oleh? No? Nggak apa-apa pak, tadi cuman lewat dari depan, belanja terus ini. Terusnya bilang gini bang, habis dari peternakan ya, lewat peternakan ya. Oh, nje pak, bilang gitu. Ketemu sosok tua ya, gitu bang, moro-moro bang. Aku bilang kayak gini bang, iya pak, ketemu sosoknya kayak gitu. Terus pak orangnya bilang kayak gini bang, kayak aku nggak mukanya gitu bang. Dengan santainya bang, kayak aku nggak bang wadahnya. Terus aku gini, loh, aku langsung refleks bang, bangunin temenku. Fik, tangi yo, Fik, tangi yo, bangun no, aku bilang gitu bang. Dia kan lagi gini, bentar lagi aku lagi pengen nyenden gak enak. Tangi yo, bangun no. Lah yang pertamanya kelihatannya gazebo-nya terang itu tiba-tiba gelap bang. Tapi mirip. Sama, mirip. Dan setelah itu, Fik tangi ya, terus dia pas melek gini, melek gini sadar, loh kok gelap, dia bilang gitu. Terus tangi ya, terus langsung refleks bangun gini. Fik ke sepeda, lu kenapa? Lah pas jalan ke sepeda, si bapaknya bilang kaget ya mas ya gitu. Bukan kaget, seakan kan kayak yang nunjukin aku ini ada gitu loh bang. Terus sama pas sama Fikri, Fik, cepet cok, neng sepeda yang melaku, aku bilang gitu bang. Terus, oh iya, langsung lari nih ke sepeda. Kita mau ngebut bang, di stop sama mas-mas yang di gazebo depan yang aku bilang yang pertama itu. Nah, kita di stop, mas berhenti dulu. Loh, ya mandek sih, mandek berhenti. Si Fikrinya bilang gini bang tiba-tiba, masnya asli enggak ya? Masnya asli enggak? Karena dia masih kepikiran yang sebelumnya bang. Dan asli Fik, duduk. Lah, masnya ketika kita minum, nanya, masnya ngapain di situ ngobrol sendiri katanya gitu bang. Berarti dia ngeliat nih. Lihat, makanya kan kita di stop. Iya. Kita di stop, mas berhenti dulu. Lah, di stop karena ya ada kejadian itu bang. Setelah itu kita habis minum, aku bilang Fikri, Fik, jangan diomongin ke anak-anak cewek ya Fik, karena anak ini kita takut nanti. Bilangku gitu bang. Nah, setelah itu bang, kita kan habis ada selesai gitu, habis minum itu kan kita balik pak sepeda motor ini bang. Maksudnya sepeda itu motor aku bang. Nah, balik, terus ketika balik itu, ya itu bang bilang ke Fikri untuk Fik, pokoknya anak cewek jangan sampai tahu. Karena kalau mereka tahu pasti takut Fik. Karena ini puasa tapi ada kejadian kayak gitu. Nah, setelah itu bang, besok harinya aku kan lagi meeting buat acara. Jadi kita nih punya gong di mana waktu pas acara besarnya di Desa Tengah bang, kita bikin program gitu. Nah, setelah itu pas balik, Fikri itu ternyata ada kejadian bang. Kan ketika pas kita baru masuk, kan aku parkir motor dan sebagainya kan. Nah, pas parkir motor masuk itu, biasa kan totok rek, buka no pintu, assalamualaikum gitu kan, masuk bang. Nah, dia itu habis masuk, dia itu langsung pipis bang, di belakang. Karena dia masih ada takut kan. Nah, pipisnya itu di belakang deketnya ruang gabah. Jadi di ujung itu ada ruang gabah besar bang. Ruang gabah besar di sebelah kanan itu ada toilet. Jadi toiletnya itu kayak disekat sama tembok. Toilet dalam sama toilet luar. Jadi di dalam juga ada toilet, di luar juga ada toilet bang. Nah, dia tuh lagi pipis bang. Lagi pipis, aku lagi masuk nyantai tidur. Karena aku menurutku capek lah besok puasa lagi kan. Tidur, dan ternyata bang, Fikri tuh ketika pas pipis, dia itu ngerasa ada yang kayak gini bang. Ada yang manggil sama dia ngelihat ada bentuk mata merah itu di pas keluar kamar mandi. Dia tuh pertama pas pipis ada kayak gini.
Lah dia mikir anak-anak atau aku. Mungkin dikiranya cepetan gitu loh bang. Kan ini kayak pintu gini. Gitu bang. Terus dia mikir, sebentar ya aku cek pipis gitu bang. Terus setelah itu dia pas balik badan bang, selesai pipis, selesai itu semua, buka pintu. Di sebelah kanan itu kan ada ruangan gabah, pintunya kebuka bang. Dia itu ngeliat dengan jelas. Di pas pintunya itu kata dia ngelihat ada sosok kayak modelan gundurwo itu gede, tapi dia lihat cuma matanya aja. Jadi modelannya itu pas dia lihat, ini kan pintu kebuka gini, dia jalan ngeliat gini. Lihat, ya itu ada mata di situ bang. Dan kata dia ya, dia tuh bingung apakah itu orang atau sosok apa. Dia pokoknya ngeliat itu mata dan di sampingnya ada tumpuan-tumpuan itu, dia ngeliat mata itu berdiri di atasnya situ bang. Lihat di situ dan dia langsung cepat-cepat masuk ke ruang rumah itu. Jadi modelannya pintu rumahnya sama ruang gabah itu lurus bang. Kebetulan waktu itu pintu belakang emang sudah dibuka gitu loh. Dan dia langsung lari cepet-cepetan. Gak ngomong, gak apa-apa, langsung tidur bang. Saking takutnya. Takut banget dia. Akhirnya dia memutuskan besoknya itu balik pulang Surabaya bang. Dia sendirian. Dia sendirian pulang balik Surabaya karena dia kata dia pengen nenangin diri. Tapi dia nggak cerita ke aku bang. Jadi ceritanya pas briefing itu kan Fikri nggak bilang kalau pulang. Pas aku balik aku tanya loh, mobilnya Fikri nek di kemana mobilnya Fikri? Loh dia balik Surabaya nggak bilang gitu kan? Nggak bilang, langsung balik lah. Yang nggak aku tahu bang, waktu kejadian itu Fikri itu cerita pengalaman yang di depan sama apa yang dialamin di belakang dapur kamar mandi belakang itu tadi. Anak-anak perempuan itu otomatis takut bang. Dan ternyata anak-anak perempuan itu enggak cerita ke aku. Nanti ceritanya ini setelah KKN bang. Nah pas waktu itu dia nggak cerita karena takutnya itu aku jadi takut bang. Karena aku itu sering bang ketika semisal, permisi bang ya, kalau berak kan bau banget bang. Nah aku lebih mending berak yang di kamar mandi belakang. Yang di tempatnya Fikri yang ada itu bang. Karena kalau berak yang di kamar mandi dalam, pas di baliknya itu meja makan. Takutnya bau kan nggak enak bang. Pikiranku kan sudah ngehargain anak-anak lah. Kalau aku pup ya di belakang itu. Kayak gitu bang. Terus setelah kejadian itu, anak-anak cewek bener-bener nggak mau cerita ke aku bang tentang itu. Jadi mereka takutnya aku yang jadi ketakutan parno karena ngalamin di depan sama aku. Pas balik itu Fikrinya ngalamin sendiri tapi nggak bilang ke aku bang. Dia balik 3 hari bang. Dia pulang 3 hari katanya aku pingin curhat ke mamaku gitu. Itu bang. Nah ini ada kejadian lagi nih bang. Jadi ini kejadiannya dialamin sama mbak-mbak yang bagian kesehatan masyarakat bang. Jadi ada beberapa teman-teman itu kan nge-cross-check ke bagian gizi, nimbang gratis buat anak-anak yang kekurangan gizi, terus membagikan vitamin, ngasih kayak telur, ngasih apa, pokoknya pengenalan soal gizi sama tentang bahaya kanker payudara dulu bang. Karena waktu itu kan penyuluhan kayak gitu-gitu kan masih kurang kan. Jadi anak-anak perempuan itu memutuskan bikin yang kayak gitu bang. Nah ini ada kejadian nih bang. Jadi waktu itu kejadiannya pas malam hari. Biasanya itu nggak pernah malam hari bang waktu itu. Karena biasa anak perempuan itu hanya cuman sampai sore, mendekati buka puasa mereka sudah pulang waktu itu. Tapi waktu itu karena ada permintaan dari kayak ibu-ibu PKK di sana di RT itu, Mbak minta tolong malam aja. Karena ibu-ibu di sini raminya malam. Gak gitu bang. Akhirnya ya sudah memutuskan khusus di RT itu aja malam bang. Jadi anak-anak itu sudah buka di rumah jam-jam setengah 7, jam 7 itu mereka ke tempat RT itu tadi bang. Nah ketika cross check itu tadi bang, meriksa anak-anak semua penyuluhan. Nah ini ada kejadian yang menurutku horor sih bang. Jadi ketika si cewek-cewek itu meriksa bang, ada balita itu bang lagi ditimbang sama ibu-ibu yang ibu-ibu itu nggak tahu ibu itu siapa. Jadi si ibu-ibu yang di cross check itu bang, itu orang-orang nggak tahu dan iki ibu siapa ya? Maksudnya ini ibu siapa gitu kan bang. Lah ngehnya itu ibu-ibu itu ketika pas setelah acara. Jadi
nimbang dulu ya, nimbang ini ketemu ibu itu, ya biasa bang, cuman nimbangan, tapi nggak ngomong sama sekali ibunya. Anaknya pun nggak nangis, nggak apa, ya diem aja, isi anak-anak balita yang benar-benar diem gitu bang. Ditimbang, bu ini anaknya, terus gizinya ini bagus, gini-gini, terus dikasih susu, dikasih apa gitu bang. Nah, singkat cerita setelah penyuluhan kanker itu selesai, ada ibu-ibu yang situ, cewek itu siapa bang? Jadi ketika ibu ini, loh, astagfirullahaladzim, iki kan mbak, iki sing wis meninggal. Jadi ibu dan anaknya ini yang datang ke situ itu meninggal. Ya Allah. Dan kejadiannya itu antara 3 minggu atau 4 minggu sebelum ada acara itu. Jadi sebelum puasa meninggalnya. Dan ketika pas ibu-ibu itu rasa itu apa ya? Maksudnya ngasih tahu gitu loh bang, rasa itu bukannya itu ya, itu pada gitu bang. Akhirnya setelah itu selesai, itu karena posisinya yang ibu dan anak ini di paling ujung, jadi itu pikirannya anak-anak waktu mungkin itu duluan ya, karena kan emang paling ujung kan lebih cepat keluarnya kan bang. Tapi ibu pada rasa-rasa bang, jadi ketika itu keluar ngomong bang, 1-2 orang tuh nangis. Karena yang dilihat itu dulu almarhumah tetangganya itu bang, yang udah nggak ada. Dia baru ngehnya itu ketika pas ngelihat, dia kan nggak lihat kak situ bang, yang ibu-ibu yang 2 ini, yang lihat yang belakang-belakang kan, karena kan emang duduk paling belakang dan di paling ujung gitu loh. Yang 2 ini nggak lihat karena duduknya di tengah dan fokusnya ke depan, nggak lihat yang belakang-belakang lah. Dan ketika itu nangis bang, nangis kayak astagfirullahaladzim, ya Allah, kok mbak iki kok merene, kok kesini ya, kenapa? Nah, usut punya usut bang, kata si ibunya itu, si mbaknya ini sama adiknya itu dulunya emang bisa dibilang kurang kehidupannya. Dan bisa dibilang kena gizi buruk gitu bang. Jadi mbaknya ini punya 2 anak. Anak pertama meninggal, kepalanya besar itu loh bang. Apa namanya itu? Iya. Kepala besar itu loh mbak. Pokoknya kepalanya besar, kekurangan gizi. Gizinya itu hanya makan nasi garam atau apa gitu bang. Pokoknya gizinya sangat kurang. Suaminya nggak tahu kemana, orang tuanya sakit-sakitan. Pokoknya mereka tinggal berempat, bapak, ibu, si mbaknya itu sama anaknya. Sebenarnya dia punya adik sama kakak, tapi ikut ke pasangannya masing-masing, udah nikah. Lah suami si mbaknya itu nggak tahu kemana bang ceritanya. Terus setelah itu, pada rasa-rasa nangis, bingung bang, padahal itu lagi penyuluhan, orang pada yang rasanya astagfirullahaladzim, pada gitu bang. Di rumahnya ibu-ibu udah yang, aduh mbak, maaf ya mbak, ada kejadian kayak gini lah. Ya itu. Dan lucunya bang, pas sebulan sebelum itu dimulai sebelum kecelakaan mereka, beberapa hari sebelum mereka kecelakaan, kan sebulan sekali kan ada penyuluhan puskesmas biasanya. Ibu dan anaknya ini sudah dapat makanan dan sumbangan dari orang-orang sama dari puskesmas untuk dapat makanan ini bang. Dan ibunya itu juga ada bilang, bu nanti kalau ada penyuluhan dapat susu gini, dapat ini, saya kasih tahu ya bu, biar anak saya bisa makan enak, rasanya gitu bang. Dan itu si cewek-cewek itu juga pas pulang tuh nangis bang. Aku diceritain kayak yang, aduh ya Allah pengen nangis kayak gitu bang. Dan bener-bener yang, mosok sih ada kayak gitu, iya Ki, beneran. Dan saat hampir di rumah itu ibu itu pada yang banyak yang takut, ya ada yang takut, ada yang merinding, ada yang ngerasa kayak, kok iso ya, kok bisa ya kayak gitu. Dan anaknya tuh diem bang, di pangku itu diem. Yang anak-anak kecil lain tuh yang pada main-main keluar rumah, itu diem di ujung sama si ibunya itu, diem, benar-benar diem. Aku tanya, ibunya pucet nggak lo, ada yang aneh nggak lo, detak jantungnya ada nggak lo, aku tanya. Pas di cross check semuanya normal Ki, dia bilang gitu bang. Kok bisa ya? Semuanya normal. Dan setelah kejadian itu beneran bang, jadi ibu-ibu itu berapa hari kemudian, ya aku lupa jujur, si anak-anak cewek itu diliatin foto si ibunya yang sudah meninggal itu. Bener tuh. Udah meninggal, fotonya sama, muka anaknya sama. Anak sebelum meninggal tuh sama mukanya. Dan itu bener-bener yang anak-anak kayak, kok ngono ya? Gitu loh bang. Beneran yang kayak, sudahlah, nggak usah ya sudahlah, anggap aja cukup tahu kayak gitu bang.
Dan anak ada yang ya wis lah pada gitu bang. Beneran yang ya sudah, cuman bisa bilang istighfar sama ya sudahlah cukup tahu. Kayak gitu bang. Nah setelah kejadian itu ya, jadi sebelum ada cerita yang ini, kita kan setiap hari setiap malam pasti kan kumpul di desa tengah itu bang, bahas-bahas, ngobrol-ngobrol. Lah ada teman dari desa ujung ini cerita bang, dokter ini. Jadi dokter ini cerita, Rek, tadi di tempatku ono kejadian horor loh. Dia bilang gitu kan bang. Aku tanya, loh ada kejadian apa? Aku bilang gitu bang. Jadi gini bang, ada kejadian di mana dia lagi meriksa ibu-ibu. Waktu itu dia nganggapnya itu ibunya itu kena serangan jantung. Dan dianggapnya itu sudah nggak ada ibu itu, meninggal. Waktu di cross check, waktu dibawa sama anak-anak itu katanya sudah meninggal bang. Sudah meninggal dan dia sudah kayak katanya dia ya bilang, loh ibunya udah meninggal jam segini, ya udah nanti kalau ada orang puskesmas atau apa ngambil jenazahnya atau keluarga itu tahulah meninggalnya jam berapa atau gimana. Nah setelah dia balik bang, ini kan mau diumumin ke ibunya, pada keluarganya datang bang nangis, pada ibu kayak gitu kan bang meninggal. Nah singkat cerita ketika dia balik lagi mau ngomong ke kepala desanya, dipanggil sama si keluarganya tadi yang nganter. Mas, ibu sadar mas, tiba-tiba gitu bang. Ibu sadar mas, ibu sadar. Lari dia bang, lari nyamperin, di cross check, jadi ada kayak denyut jantungnya itu kayak ada lagi. Padahal dia ada bilang seharusnya ini waktu itu penilaian dia sudah denyut jantung apa. Aku nggak tahu ya, yang tahu orang-orang dokterannya. Dia bilang ini sudah dianggap nggak ada, sudah dianggap meninggal. Udah garis lah ya kalau dicek di. Iya kalau ada mesin gitu-gitu. Makan masanya itu anak-anak lagi KKN bang. Nggak ada gitu-gitu. Pokoknya waktu di proses penanganan itu nggak ada. Nah setelah di cross check, diperiksa, itu ibunya mulai ini bang kayak nafas, di cross check lagi, terus kok sehat, kebangun bang. Cuman dia nggak ngehnya ada loh, perasaan ini tadi harusnya meninggal gitu loh bang. Terus di cross check lagi, sadar, sehat bang, beneran sehat. Dan ibunya ya tetap dibopong, ya bukan sehat banget, enggak sih, cuman kembali seperti kondisi ketika dia datang waktu cross check kesehatannya ke dokter itu. Terus balik lagi sama dibopong, waduh makasih ya Pak dokter, mas kasih ya kayak gitu bang. Padahal belum dikasih obat, belum disuntik, belum diapa-apain. Cuma di cross check terus kayak nafas terakhir gitu bang. Kayak gitu bang. Nah singkat cerita ketika ibu-ibu sama anaknya itu dibawa pulang, gosip bang. Para tetangga yang di situ bilang gini bang. Oh pantes mas, itu susah matinya itu mas. Itu kayak gitu sudah 2 kali ini mas gitu kan. Jadi gini bang, ini ceritanya si temanku ya, bilang dari warganya itu bilang gini, itu mas, dulu itu pernah mas, dianggap sudah mati, kena tapi hidup lagi mas. Dan lukanya itu kayak seakan-akan nutup sendiri gitu bang. Bukan nutup ya, ada bekasnya lukanya, tapi luka di tangannya itu yang kayak kelihatannya parah itu kayak luka yang sudah mulai sembuh gitu bang. Gitu, dan bapaknya bilang gini, pantes mas, namanya gibah ya bang, angel mati nih wong iku mas, wong biyen dulunya itu dukun no. Katanya ya bang, si temanku bilang gitu lah, mosok kon ojo bercanda. Iya beneran, secara menurutku, secara ilmuku, iki bu wis gak ono iki duwe. Harusnya. Dan kata si bapak-bapak itu juga, waktu itu bang, pernah divonis meninggal juga, sudah mau ada orang-orang yang mau masang teror sebagai ibunya hidup lagi. Dan itu kedua kalinya waktu pas KKN itu bang. Dan itu aku mikir, mosok sih cok aku gitu kan. Duh temenan bos, cok iki temenan nih aku cerita. Dia bilang kayak gitu, benar mikir. Oh ya berarti ya ada aja kejadian di desa itu bang. Terus anak-anak mikir, ya wis lah cukup tahulah kayak gitu bang. Nah,
Ini ada cerita lagi bang. Ini dialamin sama temenku Randy bang. Jadi si temenku Randy ini ada kejadian di tempatnya dia KKN ini. Jadi dia ada 2 kejadian bang. Dia ada kejadian sebelum dan sesudah dia ketemu dengan pocong kembar bang. Pocong kembar? Ya. Oke. Jadi ada kejadian itu. Jadi sebelum kejadian itu bang, ini yang sebelumnya dulu ya. Jadi waktu sebelum itu kejadian itu, dia itu sebenarnya jadi dia ngasih gambarannya ke aku. Bentuk rumahnya dia itu kan bentuk kotak gini. Depannya itu ada tanam, yang kanan tuh pohon kayak pohon mangga gitu bang. Sebelah kiri ada tanaman-tanaman. Di sebelah kirinya itu ada rumah warga tapi ada kuburannya di depan. Oke. Kuburan anak gitu loh bang. Nah, singkat cerita, waktu pas dia jam-jam malam kok bang, habis selesai meeting ikut di tengah juga, dia tuh ngomong gini bang, sampai dia ngomong gini, assalamualaikum, woi buka pintu nih, woi aku teko rek gitu bang, karena emang dikunci kan. Nah mulutnya dia itu emang terkenal, wah nyamber gitu pokoknya bang, asal jeplaknya dia lah. Lah dia ketika buka itu teman-temannya itu udah pada tidur bang, mungkin itu jam 11.30 12 malam lah dia cerita. Lah singkat cerita dia buka pintu, tiba-tiba sebelahnya dia itu ada anak lari-larian bang, mainan bang, benar-benar anak kecil. Anak kecil yang satunya model kata dia nih rambut kuncung itu kan rambut zaman dulu yang kayak Ronaldo Wati kalau pernah tahu itu loh bang. Cuma ini doang anak cowok gitu rambut kuncung nyebutnya aku. Itu sama ada anak perempuan yang rambutnya rambut pita, di pita tali gitu. Lari-lari aku kesini mbak, lari bang. Dia mikir iki anaknya sopo ya, dia bilang kayak gitu bang, ini anaknya siapa ya, bilang gitu kan bang. Terus ketika dia masukin motor, parkir dan sebagainya, nutup pintu, anak kecil itu udah nggak ada. Dia noleh gini pas habis naruh motor. Jadi jarak naruh motor dengan dia noleh itu beberapa detik lah bang. Beberapa detik. Terus dia masuk, naruh motor, noleh. Loh kok nggak ada suara anak kecil? Dia bilang gitu. Terus setelah dia noleh gini, loh kok nggak ada anak cilik gitu, nggak ada anak kecil. Akhirnya dia mikir, oh mungkin ketika dia masukin motor, anak kecil itu keluar. Keluar terus bisa keluar rumah, kan bisa kayak gitu kan bang. Nah, dia nutup pintu bang. Nutup pintu, terus dia mikir, ya wis lah, mungkin pikiranku anak kecil main malam-malam. Pikirannya dia gitu bang. Nah, 2 hari kemudian, di desanya dia juga ada program gizi bang. Selisihnya tempat dia tinggal dengan program acaranya itu, selisih nggak jauh, mungkin 3-4 rumah lah, nggak jauh. Nah, waktu itu lagi periksa teman-temannya itu ada yang, dia temen juga ada dokter juga kebetulan, tapi perempuan. Lagi ngerocek, terus di situ itu bang, ternyata sebelah rumahnya itu ada ibu-ibu yang mungkin anggap aja ODGJ lah. ODGJ-nya ini karena ibunya stres anaknya meninggal. Dua-duanya. Sebelah rumahnya dia. Tadi kan aku bilang kan ada 2 makam anak-anak di depan itu kan. Itu makam anaknya dua-duanya. Jadi waktu itu ceritanya dia, ibu, bapak, anak ini lagi rekreasi ke daerah Malang. Pulangnya tabrakan, suaminya kakinya patah, anaknya 2 meninggal. Ibunya selamat tapi leher sininya itu dipen bang. Leher ini loh bang, sambungan tulang ini loh. Ininya dipen, sini itu dipen ibunya. Ibunya stres karena suaminya sudah tidak bekerja lagi, anaknya dua-duanya meninggal. Biasanya bang, kalau ada pemeriksaan kesehatan ibunya itu pasti akan bawa 2 anak kecil ini. 2 anaknya ini yang akan diperiksain gitu loh bang, sebelum meninggal itu. Nah, waktu itu ibunya itu datang, maaf, permisi, itu seakan-akan nggak bawa kedua anaknya ini bang. Lah orang-orang tuh udah tahu kalau si ibu ini tuh emang gangguan mental dan ibunya itu orang tahu kalau itu pasti berat kehilangan 2 anak gitu loh bang. Terus waktu itu si temanku tuh kepo, dia kan emang cangkem mulutnya cablak, terus orangnya kepo, terus dia pengen tahu anaknya kayak gimana sih gitu bang. Dia lihat fotonya, dia kaget bang. Anak kecil yang dia lihat waktu main malam-malam itu anaknya ibunya itu bang, yang udah meninggal. Diem dia bang, dia benar-benar diem, dia ngerasa kayak apa aku halusinasi, tapi ini aku malam, tapi aku dengar suaranya, tapi aku juga lihat sosoknya, dia bilang gitu bang.
Terus dia diem aja. Terus dia ngerasakan, anco, iki temenan gak yo? Maksudnya, ini beneran gak yo? Dia kayak yang, dia nggak cerita ke teman-teman, cerita malah ke kita yang kelompok lain. Terus setelah itu dia kayak yang, ini ceritanya dia diem, terus dia ngerasa kayak, aku harus ngapain? Dan dia tiba-tiba yang seharusnya dampingin, dia pulang ke rumahnya, duduk, diem, rokokan, cuman bilang, apa aku masih sehat ya gitu bang. Dia ngerasa kayak bingung, ini beneran sih nggak sih anak yang tak lihat ini anaknya ibunya yang udah meninggal itu. Dan itu benar bang, dia cerita itu dengan anak-anak kecil main, ayo dek, ayo beraku sini kak, ayo kak gitu bang. Dan ternyata yang dia lihat fotonya dua anak ini sama dan muka adiknya yang cowok itu yang rambut kuncung itu sama bang sebelum dia meninggal di foto bang. Dan itu aku ngerasa kayak yang, ya sempat sedih sih bang, ada perasaan yang, duh gak tega ya apa jenenge orang tua ke anak kayak gitu, ada perasaan yang wah kok iso gitu loh bang. Itu sih. Terus aduh jadi sedih aku. Dan itu beneran bang. Dan si Randy itu pun ngerasa kayak pingin nangis bang. Dia ngerasa kayak dia tinggal di situ dan dia ngeliat kayak kok bisa ada anak kecil yang dilihat tuh kayak yang wah. Itu bang pingin nangis aja bang beneran. Dia cerita tuh kayak yang ibunya datang ke sana dengan muka yang gimana sih bang, kayak muka yang ayo nak kita cek kesehatan lagi gitu bang. Padahal anaknya udah nggak ada bang. Dan orang-orang nganggep itu ibunya udah ya itu udah nggak ada gitu bang. Pasti berat lah. Ya kenapa ibu itu bisa kena gangguan mental seperti itu ya itulah sebabnya. Iya, dan aku pas dengerin di cerita tuh anak cewek-cewek nangis bang. Jadi waktu kita kumpul anak cewek nangis dan beberapa anak cowok itu udah ngerasa kayak wah gak kebayang gitu bang. Wah itu sih bentar bang, satu lagi bang, aku pengen nangis bang. Berat sih emang itu. Wah waktu aku dengar cerita dia aku nangis. Anak itu nangis bang, karena ngerasa secaplak-caplaknya Randy ketika cerita gitu itu kayak yang wah. Dan dia bang sempet bang waktu ibu-ibunya seakan bawa anaknya itu ngerasa kayak yang happy, anakku mau tak bawa tes kesehatan. Itu sih bang. Benda garomangnya dia bang, mulutnya rusak bang. Tapi pas ya itu tadi, ketika dia cerita soal itu, semuanya nangis bang. Nangis semua. Cewek itu nangis. Kelompoknya dia itu kayak yang nangis. Nah ini ada kejadian lagi bang. Setelah yang Randy ngomong ke anak-anak itu banyak tangisan itu, dia ngalamin hal lagi. Jadi selisih antara 4 atau 5 hari setelah dia cerita-cerita itu bang, dia ngalamin hal yang gak dia duga bang. Jadi waktu dia balik setelah briefing itu kan kita akan sangat mendekati acara besarnya yang di desa tengah itu bang. Dia balik malam bang, karena waktu itu dia nganter sama anak desa sebelah yang kebetulan motornya itu bang kempes. Nah di situ kan nggak mungkin bang tambal ban malam-malam kan nggak mungkin ada. Akhirnya motornya itu dititipin di salah satu kayak rumah warga gitu. Kebetulan orangnya juga masih melek. Bu, ngapunten nitip motornya ya bu, biar besok saya ambil nih teman saya antar pulang dulu kayak gitu. Setelah itu dia nganter si anak desa sebelahnya dia itu balik pulang bang. Terus dia balik lagi ke desanya dia. Nah ceritanya ini bang, ketika dia akan mendekati balik ke desanya dia, jadi itu kan modelnya itu kan jalannya lurus gini, kanannya itu sawah, kirinya cuma rumah warga. Dia itu biasanya beli rokok itu di dekat tempat jembatan kecil gitu bang, ada tempat badukan apa ya, pembatas buat orang duduk itu loh kan. Badukan itu duduk di situ, biasa beli rokok di situ di ibu-ibu itu. Nah, singkat cerita, dia ingin beli bang rokok di situ.
Lah, dia nggak ngeh kalau misal ketika dia beli itu kan sudah malam banget. Tokonya itu biasanya jam 10 udah tutup, Bang. Dia mikir, loh, oh, cek buka ya. Ya wis, dia beli rokok, Bang. Dia beli rokok, dia notok-notok, "Bu, tumbas rokok, beli rokok, beli rokok." Kok nggak ada yang keluar. Nah, terus dia totok tagih, "Bu, beli rokok, Bu, tumbas rokok." Kayak gitu kan. "Mas, rokok apa?" "Merek ini." Kayak gitu kan biasanya. "Ini, Bu, duitnya." Masnya ngambil rokoknya, duitnya taruh di atas permen. Jadi Kak, kan ada Kak tumpuan permen-permen yang di dalam tempat permen itu loh, Bang, merah tutup merah toples itu loh. Duitnya sampai taruh situ, rokoknya sampai ambil aja, Mas, kayak gitu. Nah, dia ngambil rokok, Bang. Dia ngambil rokok, balik. Balik sampai ke tempatnya dia pulang. Nah, besok paginya, Bang, dia dapat cerita, Bang. Ibu-ibu yang dia beli rokok itu, Bang, ternyata masuk rumah sakit, Bang. Masuk rumah sakit, dan ternyata di rumah sakit sudah 3 hari, Bang. 3 hari. Dan dia bilang, lah terus yang jualin aku rokok itu siapa? Itu kejadian yang dialamin, Bang. Oke, oke. Dia beli rokok, nggih Mas, duitnya taruhin situ, nanti sampean ambil rokoknya. Dan itu suara ibunya, Mas. Tapi sosok ibunya itu keluar nggak? Nggak ada, ya cuman suara Cuma aja. suaranya doang. Tapi lucunya tokonya itu bukaan, Bang. Dan di situ yang tinggal cuma 3 orang. Ibunya, bapaknya, sama adiknya ibunya. Anak-anaknya nggak di situ. Anak-anaknya dia nggak tahu anaknya di mana, cuman nggak pernah ada di rumah itu. Di rumah itu cuma 3 orang. Dan ketika si Randy cross check, Bang, selama 3 hari itu toko itu jam 9, jam 8 itu sudah ditutup karena gantian sama si adiknya untuk jaga si ibu istrinya itu di rumah sakit. Dan dia mikir, lah terus yang jualin aku rokok sopo? Itu, Bang. Dan itu yang kadang dia mikir, kok gini ya? Itu sih, Bang. Dan akhirnya semua itu kelar tuh. Meski. Betul. Oke. Kalau boleh tahu, berarti KKN di desa ini berapa lama nih, Mas? Lebih tepatnya antara 27 hari sampai 29 hari, kurang dari 1 bulan. Oke, kalau boleh tahu juga, untuk program itu kayak gimana sih, Mas? Jadi kita bikin program besar di desa tengah itu, bikin program kesehatan besar, Bang. Jadi kita ngasih penyuluhan gratis, pengobatan gratis, sama ngasih obat-obatan gratis. Jadi kebetulan di desaku itu banyak anak kedokteran dan dalam tanda kutip mereka kan berduit, Bang. Iya. Dan mereka itu nyumbang beberapa dokter itu kerja sama merek generik, aku nggak bisa nyebut namanya. Akhirnya di toko apotek, pokoknya itulah intinya. Oke. Dan itu nyumbang di acara itu nyumbang banyak obat buat orang-orang yang sakit, apa bahkan ada sempat operasi kecil atau apa. Tapi operasi kecil itu didampingi, Bang. Oke. Didampingi sama dokter dan nggak yang gimana cuman operasi apa atau ada luka nutup apa. Pokoknya seingatku ya itu operasi kecil sih dulu itu. Cuman yang pasti penyuluhan kayak gula dia terus kayak penyakit-penyakit kayak gitu, penyakit orang tua dan sebagainya itu ada, Bang. Oke, berarti ini semua itu tentang kesehatan nih, Mas Ki ya? Ya, karena kita waktu itu kebetulan si ketua kelompok besar utama yang jadi pengawas KKN di desa itu dokter. Jadi kita ibaratnya, Pak, kita minta supportnya biar enak bikin acara buat dokter aja yuk, penyuluhan kayak gitu. Mas Ki, ketika mau KKN kan tadi Mas Ki menceritakan penelusuran dulu. Jadi survei ke lokasi yang dituju gitu kan. Kenapa sih milih desa tersebut? Sudah ditunjuk. Jadi kan ketika pas 1 bulan sebelum itu kan dari kampus itu sudah memilih untuk ini di desa ini, dusun ini gitu, Bang. Oke, apakah ada beberapa penyakit di desa itu ataukah seperti apa tuh, Mas Ki? Kalau lebih tepatnya gini sih, Bang. Kalau aku dulu ya di desaku aja itu kebetulan kan yang namanya orang-orang itu kurang sadar dengan MCK-nya. Oke. Mereka masih banyak buang air besar di sungai dan sedangkan sungai yang menuju ke arah sana-sana itu beberapa orang digunain buat ada yang gimana ya jorok ngomongnya sih, Bang. Buat Ada yang konsumsi jatuhnya lah ya. Iya, buat godok air lagi atau gimana. Jadi kan kita ngerasa lah itu digodok lagi gimana, itu air yang sebelah sana-sana gimana dong kalau di sini buat Iya. itu, Bang.
Ya kalau pupnya nyasar di batu-batu kalau ngikutin jalan-jalan Kalau gitu lagi nyerok, gimana? set, tiba-tiba ada kuning-kuning. Ya itu bang. Yang pasti di situ yang banyak penyuluhan MCK-nya sangat kurang. Oke, makanya milihnya desanya tersebut ya. Enggak, Dan kita nggak bisa maksudnya milih. desa itu ditunjuk lah ya. Ditunjuk salah satunya dan Nah. kebetulan di punyaku yang banyak kurang MCK sama masih ada gizi buruk. Itu yang menurutku aneh sih. Gizi buruk, terus masih ada orang-orang yang makan cuman nasi garam aja. Nah, itu Gizinya oke, nggak wah juga ada. sih ya. Makanya tadi kan ada cerita dari anak perempuan yang maaf ibu-ibu yang meninggal itu anak pertamanya kan kepalanya Iya, dan membesar kayak gitu. intinya sih banyak warga-warga di situ tuh yang kekurangan lah jatuhnya ya. Sebenarnya kalau banyak warga enggak, cuman menurutku ada ya lumayan lah bang. Jadi gini bang, yang tua-tua di situ waktu itu nggak sebagian besar tapi kebanyakan yang tua-tua aja itu lebih milih untuk MCK-nya di kali. Ya, yang itu, yang muda-muda kerja dan sebagainya itu bang, itu rata-rata hampir yang nani ada, tapi lebih milih untuk keluar dari desanya. Kayak gitu. Jadi kesetaraan di desanya itu sendiri ya menurutku masih Jongjet itu ya kayak Nggak stabil lah ya. nggak stabil, nggak Iya, setara gitu oke. bang. Nah, Mas Ki, tadi kan Hmm. saya mendengar ceritanya Mas Ki nih itu Hmm. benar-benar apa ya, bisa dibilang menyeramkan banget nih. Tapi Mas Ki tahu nggak sih tentang desa itu seperti apa sampai mendapatkan kisah yang begitu menyeramkan? Kalau desa sendiri sih sebenarnya semuanya doing fine sih bang. Kita survei, kita pas survei pertama itu ketika pas datang itu pun semuanya nggak ada masalah apa-apa. Cuman kalau aku bilang setiap desa masing-masing itu pasti akan ada ceritanya masing-masing bang. Contoh yang ada beberapa cerita di desa tengah apa, desa ini apa, itu pasti akan ada cerita masing-masing sih bang. Kebetulan di tempatku ngalamin hal yang seperti itu. Di desanya temanku si Randy ngalamin hal yang seperti itu. Tapi kalau desanya asri bang. Orangnya baik-baik. Wah, aku buka di tempat mana ndak boleh bayar, makan enak-enak kalau buka. Berarti intinya di Baik-baik orangnya bang. setiap Seriusan. tempat pasti memiliki misterinya masing-masing ya. Betul. Nah, jarak antara per desa itu kan dibagi beberapa kelompok ya lah ya. Betul. Nah, itu jarak itu jauh nggak sih? Dari desa tengah, desa ini. Kalau semakin ke pinggir semakin jauh. Oke. Kalau yang desanya di tengah-tengah, nggak desa tengah tau ya, maksudnya yang menggerubungi desa tengah itu jaraknya dekat-dekat. Tapi desa yang semakin ujung, itu jaraknya semakin jauh-jauh bang. Karena mereka mereka dipisahkan oleh jalur desa yang jalurnya itu jalur makadam gitu bang. Oke, jalur yang Jalur yang belum jadi belum lah ya, jadi. iya. Mobil bisa lewat, bisa. Tapi Tapi bebatuan. bebatuan itu. Oke nih, Mas Ki, terima kasih nih sudah membagikan sebuah kisahnya sewaktu lagi KKN nih ya. Siap, Nah, sama-sama. Mas Ki, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan nih buat teman-teman yang ada di rumah, kesimpulan dari cerita yang dibagikan Mas Ki kali ini. Intinya kalau misal pesan dimanapun kalian berada, tetap menghargai orang atau apapun itu yang di tempat asalnya, tetap respect. Iya. Diapa-apain kita menginjakin tempat baru, tetap sopan, tetap berbicara yang jaga attitude-nya, jaga normanya, seenggaknya kita nunjukin hal yang baik. Jangan sampai seringkali kalau kita dari kota atau apa dianggapnya orang kota pasti blingsatan atau gimana. Nah, itu lebih dijaga aja. Oke, intinya attitude sopan santun lah yang Betul. dijaga ya. Oke, Mas Ki sekali lagi terima kasih nih Sama-sama bang, sudah sehat-sehat hadir bang. dan mau membagikan sebuah kisahnya. Oke, mungkin itu aja. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, opening dulu. Dingin juga lama-lama ya. Mampret.